mudah-mudahan semangat dong di hari Minggu ini. Dan pastinya Kak Titi juga semangat menemani adik-adik di rumah di Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja pagi hari ini semangat Kak Titi bertambah. Karena apa? Karena ditemani sama Yunika. Apa kabar? Hai. Baik Kak Titi. Aduh, cantik banget deh pagi hari ini. Makasih Kak. Hari ini Yunika pakai kostum apa nih? Pakai nggak tahu dibeliin Mama. Oh iya, tapi ini apa ini? Ini apa? Kucing. Sarung tangan kucing. Sarung tangan kucing sama bandonya ya, lengkap ya. Kalau Yunika kan ada bandonya kucing. Tapi kalau Kak Titi pegang ini nih, apa ini? Cita. Iya dong. Ya, pagi hari ini yang pasti adik-adik di rumah kita akan membahas film kartun tahun 90-an. Biasanya kalau adik-adik di rumah liburan hari Minggu itu ada yang nonton film. Kalau Kak Titi nonton film. Kalau Yunika nonton apa biasanya? Nonton HP. Ya ngeliat film-film HP gitu. Oh, di HP gitu. Beda ya eranya ya. Nanti kita akan membahas film Doraemon. Kemudian juga ada film kartun Power Rangers. Ini kita tahu. Ada film Shinchan dan juga Dragon Ball. Wah, kalau pastinya adik-adik di rumah ingat dong dengan film-film yang tadi udah Titi sebutkan ya. Oke deh. Sebelum kita bahas tentang film-film yang seru itu, film-film kartun. Nah, nanti kita akan kembali lagi bersama Yunika untuk membahasnya ya, Yunika. Iya Kak. Oke, ya udah deh, jangan kemana-mana dulu ya adik-adik, tetap stay. Hai, kenalin, aku si Api, sahabat karibnya gas LPG. Kalau kita barengan bisa bantu kamu masak mie, goreng tempe, bikin kopi, pokoknya seru deh. Betul, aku si gas LPG temennya Api. Tapi persahabatan kita harus terkontrol. Jangan sampai aku bocor tanpa kabar, nanti bisa runyam. Waduh, kok aku bocor nih? Jangan nyalain Api dulu, bahaya bro. Aku bisa ngamuk kalau nyambung sama Api kayak gini. Bener tuh, kalau aku ketemu gas yang bocor bisa ledakan gede bro, jangan main-main deh. Cepet buka pintu, buka jendela, matiin saklar lampu. Biar aku keluar duluan, baru deh panggil bantuan. Kembali lagi di Indonesia Layak Anak bersama Kak Titi dan juga Yunika. Yunika, kita akan membahas mengenai film kartun era 90-an. Tadi kan sempat kita bahas nih untuk adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah tentang film Doraemon. Kamu tahu nggak film Doraemon? Tahu. Aku menyerah deh. Kamu jangan cepat menyerah. Tahu. Doraemon itu bentuknya seperti apa? Kepalanya bulat, badannya ya punya tangan, punya kaki, sama punya kantong ajaib. Oh, punya kantong ajaib, bener banget. Pernah nonton ini nggak? Pernah nonton filmnya nggak? Pernah sekali di dokter gigi. Oh, Waktu itu ada. Pas lagi periksa ya? Enggak, ada teman di dokter gigi, di depannya ada TV gede bisa buat nonton sambil nunggu menonton. Terus waktu masuk ke dalam tempat praktek giginya, filmnya ganti jadi Winnie the Pooh. Oh, ada Winnie the Pooh juga. Berarti masih tahu lah ya dengan film Doraemon ataupun juga film era-era 90-an. Karena waktu itu nih Yunika, Kak Titi kalau misalnya hari Minggu pas libur itu nggak lihat HP, enggak, tapi nonton film. Udah nungguin, jam segini aku mau nonton film Doraemon, biasanya gitu. Tapi kalau ini beda ya? Iya. Beda, oke. Terus film kedua, film kedua itu film Shinchan. Tidak bisa ke papa sebentar saja membiarkan aku santai. Kalau biasanya kan banyak tuh yang niruin suara Shinchan.
Gimana? Tahu nggak? Enggak. Mama. Mama. Aku mau makan mama. Biasanya gitu ya. Iya. Kalau Yunika biasanya kalau Shinchan tahu nggak karakter Shinchan ini seperti apa? Kayak manusia tapi rambutnya agak botak. Bener banget, jujur banget deh. Tapi karakter Shinchan ini tuh banyak disukai karena karakter suaranya, kemudian anaknya yang menyebalkan gitu. Kamu ini nggak pernah nonton Shinchan nggak karakternya gitu? Pernah tahu nggak dengan karakter Shinchan? Sering Tahu ya? Sering. Biasanya seperti apa nih? Apa dari mukanya? Kalau tadi kan karakternya kepalanya agak pelontos tuh gitu ya. Iya. Terus apa lagi nih? Pakai baju merah biasanya. Bener. Aku curiga dari dulu kenapa pakai baju merah terus, kayak gak pernah ganti baju tuh. Iya. Aku juga mau tanya deh sama adik-adik di rumah ataupun juga teman-teman di rumah, kira-kira kenapa ya Shinchan selalu pakai baju merah dan celana kuning? Iya, boleh. Adik-adik yang tahu di rumah bisa juga share komentarnya di channel YouTube RRI Sumeneb.net ataupun juga di Pro 1 Sumeneb ya. Kalau misalnya tahu nomor kontaknya langsung aja, ya Shinchan pakai baju merah dan kuning karena ini gitu alasannya, oke? Iya, nah ada lagi film berikutnya nih. Film Power Rangers. Yang biasanya itu banyak warnanya nih, karakter pahlawan gitu ya, yang banyak warnanya. Warnanya apa aja? Tahu nggak? Merah, pink, kuning, biru, hijau, biru, ungu. Ungu. Ada gak ungu? Ada dong ungu. Biasanya lagunya gini, Go Go Power Rangers. Tahu nggak? Tahu. Oh, keren nih. Berarti Yunika itu bisa dibilang gak ini ya, informasi mengenai film-film kartun zaman dulu tuh tahu ya Yunika ya. Biasanya Tahu. nonton di mana nih Yunika? Waktu umur 5, 6, 7 itu masih pakai TV. Nah, tuh nonton di TV, kadang nemu Tom and Jerry, Power Rangers, apa. Oke. Biasanya di YouTube juga ada ya? Iya, aku Jadi- mau spill, Kak. Oh, spill. Dulu aku bukan spill, apa ya, itulah pokoknya. Aku dulu tuh waktu masih kecil sukanya kartun laki-laki. Sukanya kartun laki-laki. Selain Power Rangers suka apa lagi nih? Waktu dulu suka Paw Patrol. Oh, Paw Patrol. Iya. Yang itu kan, yang Paw Patrol itu yang Anjing. hewan anjing itu yang biasanya ada apa sih? Kayak bisa nolong orang gitu kan? Iya. Paw Patrol? Ya, aku berarti masih tahu ya. Perkembangan kartun di Indonesia dan untuk anak-anak seperti Yunika ini. Oke, Yunika, satu lagi film tahun 90-an. Apa tuh, Kak? Dragon Ball. Tahu Dragon Ball? Tahu? Yang biasanya itu dia itu bisa berubah jadi Super Saiyan. Itu apa, rambutnya bisa naik-naik semua tuh. Terus kalau yang itu nggak tahu sih. oh, nggak tahu. Terus Dragon Ball itu biasanya ceritanya tentang apa nih? Tentang manusia. Manusia Yang mencari 9. bola naga, itu namanya 9 bola naga. Wih, itu seru banget ya. Zaman dulu tuh film Dragon Ball itu juga dinantikan loh ya Nike. Masa? Iya, jadi apalagi untuk anak-anak cowok nih, adik-adik cowok di rumah ataupun juga anak-anak cowok di rumah pasti nungguin film Dragon Ball zaman dulu tuh tahun 90-an gitu. Kalau sekarang biasanya ditungguin apa ya? Main apa ya? HP. Iya, main HP. Iya ya, begitulah ya perkembangan zaman ya. Tapi yang pasti adik-adik di rumah
apapun film kartun yang disuka gitu ya, kita harus mengikuti juga perkembangan zamannya ya Yunike. Kayak Yunike yang juga mengikuti perkembangan zamannya walaupun tahun 90-an tapi tahu dong gitu ya Yunike. Iya, by the way, aku kan udah ngomongin tentang film nih. Nah, kalau Yunike kali ini akan menghadirkan cerita apa nih buat adik-adik di rumah? Bentar ya Kak, aku cari dulu. Boleh dibantu gak? Boleh, aku bantu deh. Ya, tentang apa tuh? Judulnya tentang sup kasih sayang. Wah, kayaknya seru nih. Ya udah deh, adik-adik di rumah, kita dengerin Yunike yuk. Mendongeng tentang sup kasih sayang. Aduh, ternyata sayuranku habis. Bagaimana caraku membuat sup untuk Kuki? Ucap Lupi bingung. Aku harus pergi ke kebun untuk memetik sayuran, ucap Lupi. Lupi mengambil keranjang, sayuran miliknya. Ia juga memakai topi agar kepalanya tidak kepanasan. Lupi akhirnya sampai di kebunnya. Lihatlah, sayuran di kebun Lupi hijau dan segar. Lupi memetik beberapa jenis sayuran. Ada kol, bayam, sawi, dan tomat. Semua sayuran untuk membuat sup sudah kupetik. Namun, aku tidak memiliki wortel dan kentang, ucap Lupi. Lupi pulang dengan wajah bingung. Ia berjalan melewati rumah Odi. Oh lala, bukankah Odi menanam wortel dan kentang di kebunnya? Lupi terlihat bersemangat. Hai Lupi, ada yang bisa aku bantu? Tanya Odi. Aku butuh wortel dan kentang untuk membuat sup, Odi. Jawab Lupi. Wortel dan kentang di kebunku belum siap dipanen, balas Odi sedih. Tapi kamu tunggu di sini sebentar ya, Lupi. Sepertinya aku masih punya sedikit wortel dan kentang di dapurku, ucap Odi. Odi lalu masuk ke dalam rumahnya. Sebenarnya aku juga ingin memasak sup, namun sepertinya Lupi lebih butuh wortel dan kentang ini, ucap Lodi. Ini wortel dan kentangnya Lupi. Sekarang kamu bisa memasak sup untuk sahabatmu, ucap Odi. Wah, terima kasih Odi. Kamu memang sangat baik, balas Lupi. Cepat sehat Odi, lanjut Lupi. Setelah sampai di rumahnya, Lupi langsung memasak sup untuk Kuki. Masak, Lupi bernyanyi sambil memasak. Saat sore hari, Kuki datang ke rumah Lupi. Kuki membawa banyak sekali makanan. Kuki juga membawa aneka ramuan untuk Lupi. Lupi dan Kuki pun makan bersama. Silakan dinikmati sup buatanku, Kuki, ucap Lupi mempersilahkan. Rasanya enak karena dibuat dengan kasih sayang, ucap Kuki. Usai menikmati makan malam bersama, Kuki, Lupi pergi ke rumah Odi. Ini sup untukmu, Odi. Aku juga membawakan ramuan kesehatan dari Kuki. Odi sangat senang. Terima kasih Lupi. Sup buatanmu pasti sangat enak, ucap Lodi. Lupi pun langsung pamit dan pulang. Odi menikmati sup buatan Lupi. Dia juga meminum ramuan kesehatan yang diberikan Kuki. Supnya sungguh enak, gumam Odi. Setelah makan sup dari Lupi dan meminum ramuan dari Kuki, Odi jadi kembali sehat. Lupi baik sekali.
Lupi, Kuki, dan Odi suka berbagi dan menolong teman-temannya. Yeay, keren banget ya ceritanya ya. Jadi kita kalau misalnya melihat teman yang sakit gitu ya, terus juga ada teman yang butuh bantuan gitu ya, kita harus menolongnya. Ya, mudah-mudahan adik-adik di rumah juga terinspirasi ya dari cerita ataupun juga dongeng yang sudah dihadirkan Yunika tentang sup kasih sayang. Oke. Yunika nanti punya dongeng lagi nggak? Punya dong. Oh, punya dong. Tapi untuk adik-adik di rumah yang juga ingin menyimak kita atau juga pengen, Kak, aku mau dibacain dongeng ini nih. Boleh ya. Boleh mendengarkan kita di Pro1 Sumenep ataupun juga menonton kita di channel YouTube RRI Sumenep.net. Nanti kita akan kembali lagi ya adik-adik di rumah untuk membahas mengenai apa? Cerita dongeng dan juga biasanya film di era anak sekarang itu atau yang sering ditonton Yunika apa sih? Pasti adik-adik di rumah ataupun juga teman-teman di rumah penasaran kan? Jangan kemana-mana ya. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Masih di Indonesia Layak Anak dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Yunika. Waduh, seneng banget ya bisa menemani adik-adik di rumah nih di hari libur ini. Tadi udah dengerin dongeng, terus sudah membahas film-film di era 90-an. Terus kita bahas film-film yang sering ditonton sama Yunika. Apa nih? Jumbo, Upin Ipin. Ya pokoknya film-film yang ada di HP lah. Oh gitu. Kalau Jumbo itu menceritakan tentang apa sih? Itu kayak ada Jumbo. Itu tuh kayak dia kan punya teman namanya Mary. Dia tuh udah jadi hantu. Nah, papa mamanya Mary itu dibunuh. Terus ada tuh namanya Pak Kades. Dia tuh suka banget ngebantu orang. Tapi aslinya dia yang ngebunuh papa mamanya Mary. Oh, kayak petualangan gitu ya? Enggak sih. Film-film petualangan itu tuh gitu? kayak disetrum tuh. Terus kayak dihipnotis gitu orang tuanya. Oh, jadi kayaknya itu berkaitan dengan radio juga nggak sih? Ada radionya waktu itu? Iya ada. Iya kan, bener. Terus juga si Mary-nya itu sempat kena, kalau nggak salah sempat kena, tapi nggak tahu benarnya atau enggak. Oh gitu. Soalnya agak lupa, tahun lalu sudah. Oh, tahun lalu nontonnya di mana? Di bioskop? Iya, bioskop Surabaya. Wah beda ya. Kalau anak-anak zaman dulu kan nontonnya di rumah ya, Yunika. Tapi kalau Yunika sekarang nontonnya di bioskop. Iya. Terus selain itu juga karakter Upin Ipin, film Upin Ipin. Iya. Itu biasanya Yunika suka karakter yang mana nih? Suka Upin Ipinnya, kan banyak tuh. Ada Meme, ada siapa lagi? Susanti. Ada Susanti yang dari Indonesia, ada Jarjit, Mail. Yunika suka yang mana? Kak Ros? Enggak. Enggak suka Kak Ros. Palingan Kak Titi itu yang suka.
Kak Titi kayak Kak Ros nggak sih? Enggak, lebih kayak ke Kayak siapa? ke Tok Dalang. Oh, Tok Dalang. Kalau Tok Bukan Dalang, Tok Dalang, apa ya namanya? Siapa yang sering jual ABC tuh? ABC. Oh, Uncle Mutu. Iya, kayak gitu Kak Titi. Iya deh, nggak apa-apa deh. Yang penting Yudika suka ya sama Kak Titi ya. Iya. Iya, oke. Nanti aku kasih ABC deh. Karena kan aku tadi dibilang Uncle Mutu ya. Ini Uncle Mutu versi cewek. Oh, Uncle Mutu versi cewek loh. Iya deh. Oke. Upin Ipin. Terus banyak banget tontonan di YouTube biasanya gitu ya, Yunike ya. Kalau minggu selain nonton, biasanya apa lagi? Main? Main sama tetangga kadang. Oh, main sama tetangga. Main game, pasti. Iya, kayak donat bebek apa. Oh gitu. Yes. Oke deh. Ternyata beda ya di era 90-an sama zaman sekarang itu memang sangat-sangat berbeda. Adik-adik di rumah ataupun juga teman-teman di rumah. Ya, Yunike punya dongeng lagi nggak nih? Punya, Kak. Tentang apa? Kalau tadi kan sup kasih sayang. Kalau sekarang tentang jangan ditunda, Riko. Jangan ditunda, Riko. Apanya ya yang ditunda? Gak tahu juga, Kak. Makanya kita baca bareng-bareng. Oke deh, kita dengerin dan juga tonton bersama ya adik-adik di rumah. Hari masih pagi. Riko bangun lebih cepat. Riko tidak langsung merapikan tempat tidurnya. Aku akan merapikan nanti saja, ucap Riko. Usai mandi, Riko pergi ke dapur untuk memasak. Riko membuat banyak makanan. Aku akan merapikan nanti saja, ucap Riko. Riko meninggalkan dapurnya yang berantakan. Aku akan sarapan dulu sebelum pergi ke kebun, ujar Riko. Usai makan, Riko meninggalkan piring kotor di meja makan. Aku akan merapikan nanti saja, ucap Riko. Riko pun pergi ke kebun miliknya. Riko terlihat sangat senang. Riko akan memanen sayuran. Teman-temanku pasti sudah ada di kebun, ucap Riko. Riko sampai di kebun miliknya. Teddy dan Bim Bim belum datang. Aku akan memanen sayuran lebih dulu, ucap Riko. Beberapa waktu kemudian, Teddy dan Bim Bim datang. Maafkan kami, terlambat Riko, ucap Teddy dan Bim Bim. Aku memang berangkat lebih pagi. Aku sangat bersemangat untuk memanen sayuranku, ucap Riko. Riko kembali memanen sayuran, dibantu oleh Teddy dan Bim Bim. Riko, Teddy, dan Bim Bim berhasil memanen sayuran lebih cepat. Mereka pun beristirahat dan makan bekal yang dibawa oleh Riko. Kami akan membantu membawa sayuran ini ke rumahmu, ucap Teddy. Tidak perlu, biar aku membawanya sendiri, ucap Riko. Riko ingat rumahnya masih berantakan. Riko tak mau Teddy dan Bim Bim melihatnya. Oh baiklah, kalau begitu kita pulang ya. Hari sudah sore. Riko selesai mengangkut semua sayuran milik dari kebunnya. Sungguh hari yang melelahkan. Melelahkan, ucap Riko. Riko sangat lelah. Hari ini Riko masuk ke rumahnya. Oh lala, rumahnya terlihat sangat berantakan. Bagaimana aku bisa istirahat jika semuanya berantakan dan kotor? Dengus Riko. Riko membersihkan semuanya. Riko merapikan tempat tidurnya, membereskan dapurnya, dan membereskan meja makannya. Riko sangat lelah. Riko tak ingin menunda pekerjaan lagi. Ternyata menunda pekerjaan itu melelahkan.
Itulah ceritaku Kak Titi. Wah, iya dari cerita Riko tadi. Jadi teman-teman ataupun juga adik-adik di rumah jangan pernah menunda pekerjaan, ya kan? Ya. Kalau misalnya pekerjaannya ditumpuk, terus nanti belakangnya banyak dong pekerjaannya. Jadi capek kayak tadi Rikonya sampai telentang gitu tidurnya ya. Iya. Jadi adik-adik di rumah jangan pernah menunda-nunda pekerjaan ataupun juga tugas yang sudah diberikan oleh ayah, mama, terus juga guru, apalagi ya gitu ya Yunike. Kalau dikasih tugas sama guru di sekolah ya harus dikerjakan. Oke deh, nanti kita akan kembali lagi ya adik-adik. Jadi jangan kemana-mana. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Indonesia layak anak masih menemani kamu semua. Ya pastinya senang banget ya Yunike, kita bisa menemani teman-teman di rumah yang lagi menikmati liburan. Tadi Yunike sudah mendongeng. Sudah. 2 loh, 2 dongengnya ya. Iya. Terus kita membahas tentang film. Wah, banyak banget ya. Iya. Tapi tanpa terasa kita sudah menemani udah lama banget ya. Iya kayaknya. Jadi sebenarnya nggak pengen pisah ya adik-adik di rumah ataupun juga teman-teman di rumah. Tapi kita harus berpisah nih. Iya Kak. Yunike ada nggak sih yang disampaikan sama teman-teman di rumah? Nggak ada deh kayaknya. Oke. Tapi ada sih satu. Pokoknya aku tadi ambil dari cerita Riko. Jangan pernah itu bermalas-malasan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Itu kata Yunike. Jadi jangan pernah malas-malasan. Harus semangat ya adik-adik di rumah. Kalau pesan dari Kak Titi yang pasti tontonlah sesuai dengan usiamu. Seperti di Indonesia Layak anak. Iya, benar banget. Nah, pastinya adik-adik di rumah yang ingin menonton ataupun juga mendengarkan kita kembali bisa menyimak di Pro 1 Sumeneb dan juga di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Kita harus berpisah dulu ya adik-adik di rumah. Yunike, kita harus berpisah nih. Iya. Jumpa kembali di episode berikutnya. Kak Titi dan juga Yunike pamit undur diri. Bye. Bye.